Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 662. Benar saja, orang-orang itu. Li Xuanyuan mengepalkan tinjunya dan matanya dingin. Orang-orang ini benar-benar berani, mereka berani datang ke sini untuk membuat masalah. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya siapa-siapa di Tiongkok? Dia pergi ke Longcheng beberapa hari yang lalu setelah pertemuan. Saya secara alami mengerti apa yang terjadi di perbatasan wilayah Tibet setengah bulan yang lalu. Harvey memandang Li Xuanyuan dan bertanya, Tuan Li Jing, bagaimana Anda berencana untuk menangani ini? Li Xuanyuan menggosok alisnya dan berkata, organisasi ini bukan organisasi biasa, mereka adalah Siti, Gaul, dan Rui. Negara dan negara gajah memiliki banyak bakstage. Jika hanya organisasi biasa, maka kita dapat memimpin orang untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, kami hanya dapat memperingatkan mereka agar mereka tidak datang ke Cina untuk membuat masalah. Harvey juga tahu bahwa begitu terlibat dan segalanya menjadi rumit. Saya khawatir, ini juga alasan mengapa Rollman dan yang lainnya begitu percaya diri. Harvey menghela nafas ringan, Li Jingsu, bagaimana menghadapi masalah ini, saya tidak akan ikut campur lagi. Namun, saya harap mereka bisa jujur dan tidak memprovokasi saya lagi. Jika mereka ingin menentang saya tidak akan melakukannya. Jika ada sesuatu di balik layar, aku akan meluruskannya. Jangan khawatir, kami akan menangani masalah ini dengan benar. Li Xuanyuan menghela nafas pelan, lalu berpura-pura santai dan bertanya, Harvey, apakah kamu punya berpikir untuk bergabung dengan pavilion naga tersembunyi kami? Jadi saya akan terus melakukannya. Orang biasa saya, setidaknya tidak ada pengekangan, dan yang bahagia. Orang biasa? Li Xuanyuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan kekuatan, energi, dan status yang Anda miliki. Sekarang, Anda ditakdirkan untuk tidak menjadi orang biasa. Ada pepatah lama, pohon ingin diam tapi angin tidak berhenti. Anda ingin menjalani kehidupan biasa, tetapi apakah musuh Anda akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan? Ambil contoh kejadian hari ini, kamu hanya ingin membantu saudaramu Ying Yang, tetapi kamu mendapat masalah besar. Mungkinkah dalam menghadapi penindasan dan penindasan musuh, dan melihat musuh menyakiti orang-orang di sekitar Anda, dapatkah Anda duduk dan menonton? Harvey sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Jadi kamu tidak bisa menjadi orang biasa. Li Xuanyuan melemparkan sebatang rokok ke Harvey. Jika kamu ingin melindungi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu, maka kamu hanya bisa membuat dirimu lebih kuat. Apakah itu kekuatan, energi atau status, kita harus menjadi lebih kuat. Hanya ketika Anda benar-benar mencapai puncak, musuh Anda akan jauh di belakang Anda dan tidak berani menyerang Anda lagi. Setelah jeda, Li Xuanyuan melanjutkan, dan pavilion naga tersembunyi kami, sebagai pemimpin dari 4 tim perlindungan nasional utama, memimpin 300.000 prajurit, dan energi serta status kami dapat menempati peringkat terdepan di seluruh Shenzhou. Jika Anda dapat bergabung dengan pavilion Yinlong, pavilion Yinlong akan dapat mengawal Anda, dan tidak ada yang akan dengan mudah berani menyentuh Anda atau orang-orang di sekitar Anda. Jadi, pikirkanlah, apakah Anda ingin bergabung dengan pavilion naga tersembunyi kami atau tidak? Su Fei Xiong, Wu Suegang. Dan Xiong Yi juga memandang Harvey dengan penuh harap. Jika Harvey dapat direkrut, maka kekuatan pavilion naga tersembunyi mereka akan lebih tinggi lagi. Aula jiwa naga tidak mungkin mengejar mereka. Harvey menghembuskan asap. Dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li Jing, setelah semua ini, apakah Anda masih ingin saya bergabung dengan pavilion naga tersembunyi Anda?
Saya mengerti kebaikan Anda, tetapi saya benar-benar belum mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim perlindungan nasional manapun. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk melindungi diri saya dan orang-orang di sekitar saya. Benar-benar tidak memikirkannya lagi? Li Xuanyuan bertanya lagi dengan sedikit enggan. Jangan pikirkan itu. Harvey menggelengkan kepalanya, dan setelah membuang puntung rokoknya, dia melambai kepada Zhao Tianxun dan yang lainnya, "Saudara-saudara, ayo pergi tepat saat." Harvey hendak pergi. Li Xuanyuan berkata dengan keras, "Nak, saya sangat menghargai karakter Anda. Jika Anda memerlukan bantuan dengan apapun nanti, Anda dapat menghubungi saya dengan bebas." Setelah berbicara, Li Xuanyuan mengeluarkan kartu nama hitam dengan totem naga emas 5 cakar dari tangannya. Saku, kocok. Batuk. Kartu nama terbang keluar. Harvey mengangkat tangan kanannya, menangkap kartu nama, dan tidak melihat ke belakang, dia hanya melambaikan tangannya dan melompat ke kapal pesiar. Sampai Harvey dan yang lainnya pergi dan menghilang ke dalam kegelapan, Li Xuanyuan menghela nafas pelan. Tuan Harvey adalah orang yang benar-benar kuat. Akan sangat bagus jika dia bisa memenangkannya, kata Su Fei Xiong dengan menyesal. Ya, jika tim perlindungan nasional lainnya menariknya, maka pavilion Yinlong kita dapat dibandingkan. Wu Suegang juga menerima hukuman itu. Tidak. Li Xuanyuan menggelengkan kepalanya. Dia membawa tangannya di punggungnya, menatap langit malam, dan berkata dengan emosi, naga di antara orang-orang seperti ini tidak akan mau menyerah kepada siapapun. Sekitar jam 4 pagi. Harvey dan rombongannya tiba di pantai Nancong. Mu Erlene, Qin Hongye, dan Shen Veronica, yang dengan cemas menunggu di pantai, melihat Harvey dan yang lainnya kembali, wajah mereka sangat gembira, dan mereka bergegas menemui mereka. "Yirou, kamu baik-baik saja?" Shen Veronica buru-buru bertanya. Jiang Yirou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berkat bantuan semua orang, saya bisa aman dan sehat." Itu bagus, aku benar-benar khawatir setengah mati." Shen Veronica menepuk dadanya dan menghela nafas panjang. "Harvey, kenapa kalian pergi begitu lama? Apakah sesuatu terjadi?" Mu Erlene memandang Harvey dan bertanya. "Memang benar banyak hal terjadi, aku akan memberitahumu nanti." Harvey tersenyum hangat, dan kemudian berkata, "Sudah larut, semuanya kembali. Erlene, Hongye, tolong kirim Veronica kembali, aku akan mengirimi kembalilah dengan lembut." Semua orang mengangguk setuju dan kemudian bubar. Kemudian, Harvey mengantar Jiang Yirou pulang dengan Mercedes-Benz yang ditinggalkan Zhao Tianxun. Dalam perjalanan kembali, Jiang Yirou juga tidak berbicara, hanya menatap keluar jendela dengan linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Harvey juga tahu bahwa apa yang terjadi malam ini pasti berdampak besar pada gadis itu. Bagaimanapun, Jiang Yirou adalah gadis yang baik sejak dia masih kecil. Dia belajar, pergi ke sekolah, bekerja, dan menjalani kehidupan biasa. Bagaimana dia bisa mengalami ini? Jika bukan karena dirinya sendiri, gadis itu tidak akan terlibat. Karena itu, Harvey juga merasa masuk akal tentang apa yang dikatakan Li Xuanyuan kepadanya. Tampaknya dia harus menjadi lebih kuat, dan dia juga harus membuat orang-orang di sekitarnya lebih kuat. Hanya dengan cara ini Anda dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Harvey juga memutuskan bahwa dia akan merekrut elit dari Kamar Dagang Lima Naga untuk melindungi Shen Veronica dan Jiang Yirou secara rahasia. Setidaknya sampai mereka dewasa, selalu waspada. Setelah 10 menit penuh keheningan, Jiang Yirou perlahan menoleh. Matanya yang besar seperti permata hitam menatap Harvey tanpa berkedip, dan berkata dengan lembut, "Saudara Harvey,
Saya tidak menyadari sampai hari ini bahwa apa yang saya lihat bukanlah seluruh dunia. Ternyata dunia lebih besar dari saya. Lebih rumit membayangkannya. Ternyata masih ada sekelompok orang seperti itu di dunia ini. Ternyata saya sangat lemah. Ini semua salah saya sehingga saya terlalu lemah untuk melindungi diri dengan baik, yang itulah sebabnya kamu dalam bahaya. Pada titik ini, kabut muncul di mata gadis itu. Bab 663. Harvey menghela nafas, merasa sedikit tertekan. Gadis itu selalu baik, dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dia hanya mengambil masalah untuk dirinya sendiri. Justru karena inilah Harvey ingin melindungi kesederhanaan dan kecantikan gadis itu. Harvey menatap gadis itu dengan lembut dan berkata, "Yirou, bagaimana kamu bisa menyalahkan ini? Seharusnya aku, jika bukan karena aku, kamu tidak akan terlibat dalam masalah ini. Kakak harus memberitahumu aku minta maaf. Saudara Harvey, itu bukan salahmu, itu karena aku terlalu lemah." Jiang Yirou menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, "Jadi, aku sudah memutuskan." "Apa keputusannya?" Harvey memandang bingung. "Aku ingin menjadi lebih kuat." Jiang Yirou berkata dengan tatapan tegas, "Aku ingin bisa melindungi diriku sendiri seperti Sister Mu dan Sister Qin dan yang lainnya." "Lalu bagaimana kamu berencana untuk menjadi lebih kuat?" Harvey bertanya dengan bercanda. Aku tidak begitu mengerti." Jiang Yirou memiringkan kepalanya dan menatap Harvey. "Kakak Harvey, bagaimana kamu bisa menjadi lebih kuat?" Melihat wajah imut gadis itu, Harvey ingin mencubit wajah gadis itu. Gadis ini sangat imut, dia bahkan tidak tahu bagaimana menjadi lebih kuat, dia hanya mengatakan dia ingin menjadi lebih kuat. Namun, Harvey juga punya rencana untuk waktu yang lama, bahkan jika gadis itu tidak menyebutkannya, dia akan mengajari gadis itu untuk berlatih seni bela diri kuno. Itu tidak mengatakan bahwa gadis itu akan menjadi master, tapi setidaknya dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. "Yirou, jika kamu ingin menjadi lebih kuat, aku bisa mengajarimu." Harvey melirik gadis itu dan melanjutkan, "Namun, jalan untuk menjadi lebih kuat sangat sulit dan membutuhkan banyak kesulitan, jadi kamu harus siap secara mental." "Saudara Harvey, aku tidak takut menderita." Jiang Yirou menggelengkan kepalanya, "Aku siap." Harvey mengangguk, "Oke, kalau begitu mulai besok, aku akan mengajarimu berlatih seni bela diri kuno." Kebetulan Shen Veronica baru saja mulai berlatih. Kalian berdua berada di perusahaan yang sama lagi, dan kalian dapat berbicara satu sama lain ketika tidak ada yang harus dilakukan. Jiang Yirou mengangguk penuh semangat, tersenyum di wajahnya. Alasan mengapa dia ingin menjadi lebih kuat adalah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak melibatkan Harvey. Di sisi lain, itu juga untuk mendekatkan dirinya dengan Harvey dan memperpendek jarak dengan Harvey. Dalam beberapa hari ke depan, Harvey mengajari Jiang Yirou cara menemukan arti Qi, cara berlatih, dan mengajari gadis itu seni bela diri tingkat tinggi, hukum Suanyin Zhenjing, serta seni bela diri pendukung. Meskipun Jiang Yirou adalah seorang sarjana, bakatnya dalam berkultivasi memang tidak sebagus Shen Veronica. Hanya butuh beberapa jam bagi Shen Veronica untuk menemukan arti Qi, tetapi Jiang Yirou menghabiskan 3 hari. Namun, Harvey tidak terburu-buru tentang ini, dan kultivasi adalah tentang pemahaman. Dengan pemahaman yang cukup, Anda secara alami akan rajin berkultivasi. Selain itu, beberapa orang tidak dapat menemukan rasa Qi sepanjang hidup mereka, dan tidak dapat melangkah ke ambang kultivasi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kebanyakan orang, Jiang Yirou sudah dianggap sangat berbakat. Tentu saja, selain masalah ini, proyek perluasan klub Hinia akan segera selesai.
Selain itu, MU Airlines juga menetapkan tanggal pembukaan kembali, yaitu akhir pekan depan. Karena hanya ada 10 hari tersisa sampai pembukaan kembali, MU Airlines sangat sibuk akhir-akhir ini. Sebagai pusat konvensi nomor 1 di Cina Selatan, pembukaan kembali klub Hinya tidak diragukan lagi merupakan peristiwa besar. Banyak taipan dan raksasa di Cina Selatan, Cina Tengah, dan Cina Timur telah mengetahuinya dan menerima undangan. Semua taipan dan taipan di 3 tempat yang kaya dan berkuasa sedang menunggu hari ini datang. Lagi pula, ini bukan hanya upacara pembukaan klub Hinya, tetapi juga pertemuan semua raksasa di 3 tempat. Tentu saja, beberapa orang memberi selamat, dan beberapa orang memiliki motif tersembunyi. Singkatnya, pembukaan kembali klub Hinya bukan hanya acara besar, tetapi juga badai yang akan datang. 5 hari telah berlalu dalam sekejap. Pagi hari ke-6. Perusahaan Qianxi, kantor presiden. Harvey, apakah kamu melihatnya? Aku bisa beruntung sebuah. Suara terkejut terdengar di kantor. Mengenakan setelan bisnis casual off-white, Shen Veronica menatap topan di tangan kanannya, sebahagia anak kecil. Ya, lumayan, ada kemajuan. Harvey mengangguk puas. Saudari Veronica masih luar biasa, tapi aku masih kurang beruntung. Jiang Yirou, yang mengenakan setelan profesional hitam, tampak frustrasi. Harvey berkata dengan lega, "Yirou, jangan berkecil hati. Veronica telah berlatih beberapa hari lebih lama darimu. Itu normal baginya untuk dapat melakukan ini. Selama kamu terus bekerja keras di masa depan, kamu akan beruntung segera." Oke, aku akan terus bekerja keras. Jiang Yirou mengangguk. Ayo, ayo. Shen Veronica juga menyemangati Jiang Yirou. Tetapi pada saat ini, ada ketukan di pintu. Shen Veronica dengan cepat menghilangkan topan di telapak tangannya, dan menjawab, "Masuk." Pintu didorong terbuka, dan seorang wanita muda mengenakan pakaian bisnis abu-abu perak dan kacamata berbingkai perak masuk. Setelah wanita itu masuk, dia menyapa Harvey dan Jiang Yirou, dan kemudian berkata kepada Shen Veronica, "Tuan Shen, Tuan Hao dari perusahaan Meishang ada di sini lagi." Suasana hati Shen Veronica sedang baik, tetapi ketika dia mendengar ini orang, alisnya tiba-tiba berkerut. Dia bangkit, "Bukankah aku sudah menolaknya? Mengapa dia kembali?" Wanita muda itu menjawab, "Tapi Tuan Hao mengatakan dia tidak datang beberapa hari yang lalu, hanya untuk memberimu waktu untuk memikirkannya. Dia juga berkata, datang ke sini hari ini, apapun yang terjadi." "Mengapa kamu harus menandatangani kontrak ini?" "Bajingan, bagaimana jika aku tidak menandatanganinya?" Shen Veronica menampar meja dengan marah. "Ya Tuhan, Tuan Shen, mengapa Anda membuat keributan seperti itu?" Tiba-tiba, suara bebek jantan masuk dari luar pintu. Harvey dan Shen Veronica menoleh untuk melihat, dan melihat sekelompok orang dengan angkuh masuk. Berjalan di depan adalah seorang pria paruh baya gemuk dengan perawakan pendek, mengenakan setelan Armani hitam, dengan punggung besar, dan kacamata berbingkai emas. Di belakang pria pendek gemuk itu ada 4 wanita muda dengan wajah cantik dan sosok anggun dalam rok pendek profesional hitam dengan hip wraps, kaki terbungkus sutra hitam. Beberapa dari wanita ini memegang tas kerja, beberapa memegang dokumen, dan mereka tampaknya adalah sekretaris pria paruh baya yang gemuk ini. Selain sekretaris, ada 6 pria tinggi kekar berjas hitam, yang menjadi pengawal pria gemuk ini. Namun, kelompok orang ini memiliki lubang hidung menghadap ke atas, dan wajah mereka mendominasi. Harvey tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia hanya berpikir bahwa pria gemuk ini cukup besar. Dia tidak hanya membawa 4 sekretaris wanita, tetapi juga 6 pengawal.
Setelah Fatty masuk, dia langsung duduk di sofa tanpa menunggu Shen Veronica berbicara. Tuan Shen, mengapa Anda ragu-ragu? Tanda tangani. Setelah berbicara, pria gemuk itu melambaikan tangannya. Seorang sekretaris wanita segera mengeluarkan 2 kontrak dan melemparkannya ke atas meja. Wajah Shen Veronica sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Hao, jika ketentuan kontrak masih sama seperti sebelumnya, maka kerja sama tidak akan dibahas. Hei, Presiden Shen, mengapa Anda melakukan ini? Fatty menghela nafas, lalu dia mengambil teh yang dituangkan sekretaris untuknya, menyesapnya, kamu bisa menghasilkan uang dengan kebaikan, kan? Kamu tahu berapa banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kami, tetapi kami tidak setuju. Tapi kami mengambil inisiatif untuk meminta ribuan dolar kepada Anda. Merupakan kehormatan bagi Qianzi Anda untuk bekerja sama dengan Zizi. Bab 664. Saat dia mengatakan itu, mata kecil pria gemuk itu berkedip di pinggang Shen Veronica untuk sementara waktu, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Kerjasama didasarkan pada kesetaraan. Jika Anda Meishang tidak tulus, silakan kembali. Shen Veronica memberikan ekspresi jijik dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Tepat ketika Shen Veronica sedang berbicara dengan pria gendut itu, Harvey juga mengetahui hal ini dari mulut Jiang Yirou. Ternyata pria gendut ini adalah manajer umum perusahaan kosmetik Longcheng Meishang, yang bernama Hao Datong. Hao Datong mencari Qianzi, hanya untuk mendapatkan hak agen umum Hongyan Xiao dan Jade Beauty di Cina Utara. Lagi pula, sekarang 2 produk, Hongyan Xiao dan Jade Beauty, menyapu pasar kosmetik Cina, menghasilkan keuntungan besar setiap hari. Karena itu, Qianzi juga menarik perhatian banyak raksasa kosmetik mapan. Meishan adalah salah satunya. Mei Shanghua adalah anak perusahaan dari Longcheng Chu Group. Grup Chu didukung oleh keluarga Chu dari keluarga Tianzi Kota Naga, dan itu melibatkan banyak industri. Di seluruh kota naga, dan bahkan di Cina, itu adalah keberadaan raksasa. Justru karena inilah Hao Datong ini begitu arogan. Kalau hanya kerjasama biasa, tidak apa-apa. Tapi Hao Datong benar-benar mencantumkan klausa tuan, mereka tidak hanya ingin mendapatkan hak keagenan produk, tetapi juga ingin berbagi semua keuntungan. Ini bukan lagi kerjasama, tapi perampokan. Harvey berpikir dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Pada saat ini, Hao Datong sedikit tidak sabar. Wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan suara keras, Nona Shen, jangan bersulang atau makan minuman yang enak. Saya akan membujuk Anda dengan baik, tetapi saya hanya tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu kaku. Karena Anda sangat bodoh, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Hari ini, kontrak ini, Anda harus menandatanganinya, atau Anda harus menandatanganinya. Jika Anda tidak setuju, bersiaplah untuk menderita balas dendam gila dari kecantikan kami. Kami mendapat dukungan dari grup Chu, dan itu adalah masalah sederhana untuk mengalahkan Anda Qianzi. Adapun keluarga Shen Anda tidak bisa menahan Qianzi lebih banyak lagi. Keluarga kecil Aurous Hills, jangan pernah berpikir untuk bergulat dengan keluarga Longcheng Chu kami. Hanya ada satu nasib untuk berani menentang keluarga Chu, dan itu adalah penghancuran diri. Pada saat itu, formula produk perusahaan Anda tidak hanya akan jatuh ke tangan Meishang kami, tetapi Anda, Nona Shen, juga akan jatuh ke tangan saya, Hao Datong, untuk saya uleni. Jadi, pada akhirnya bagaimana memilih, Anda masih harus memikirkannya. 4 sekretaris wanita melipat tangan mereka dan memandang Shen Veronica dengan ekspresi lucu, seolah-olah menonton pertunjukan yang bagus. Shen Veronica lebih cantik dari mereka, memiliki sosok yang lebih baik,
dan lebih mampu dari mereka. Tentu saja, dia tidak senang. Sekarang Shen Veronica telah menyinggung Hao Datong, itu pasti akan menjadi akhir. Tidak peduli seberapa cakap seorang wanita, memiliki pendukung yang baik adalah raja. Kamu hina tak tahu malu. Shen Veronica sangat marah sehingga dia ingin menampar pria gendut ini sampai mati. Aku tidak tahu malu? Hao Datong menyalakan sebatang rokok, menyilangkan kaki Erlang, dan tersenyum jahat. Benar, aku tidak tahu malu dan hina, kamu menggigitku? Nona Shen, di dunia ini, yang kuat selalu dihormati. Jika Anda memiliki uang, kekuasaan, dan status, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dulu ada banyak perusahaan yang tidak puas dengan Meishang kami dan ingin menjatuhkan kami, tetapi hasilnya adalah semua perusahaan itu bangkrut. Adapun bos dari perusahaan-perusahaan itu, mereka melompat dari gedung, menjadi gila, lumpuh, mati, dan tidak satu pun dari mereka memiliki akhir yang baik. Jika Anda tidak patuh, maka Anda Qianzi akan berakhir seperti perusahaan-perusahaan itu. Mendengar kata-kata ini, bahkan Jiang Yirou yang pemarah pun kesal. Itu bukan apa-apa. Ini bukan lagi negosiasi, tapi ancaman. Shen Veronica bahkan lebih marah dan tidak tahan lagi. Dia. Harvey meludahkan dua kata dengan lembut. Tampar. Shen Veronica benar-benar memukul, dan menampar wajah Hao Datong dengan keras. Karena Shen Veronica telah berlatih seni bela diri kuno selama beberapa hari, dan sekali lagi. Selain itu, ketika dia marah, dia tidak bisa kendalikan kekuatannya, jadi tamparan ini beberapa kali lebih berat dari tamparan pria dewasa. Hao Datong berteriak kesakitan, dan ditepuk di sofa. Tuan Hao, apakah Anda baik-baik saja? Bunuh jalang ini. Salah satu dari 4 sekretaris wanita pergi untuk membantu Hao Datong. Sementara 3 lainnya menginjak sepatu hak tinggi, berjalan mendekat, mengangkat telapak tangan dan mengipasi ke arah Shen Veronica. Namun, sebelum ketiga sekretaris wanita mendekat, Shen Veronica melihat lebih dekat. Kecepatan cepat, 3 tamparan berturut-turut. Papa. 3 sekretaris wanita menjerit dan langsung tersungkur ke tanah. Salah satu sudut mulutnya dipukuli dengan darah. Tiba-tiba, Hao Datong dan 3 sekretaris wanita tercengang. Mereka pikir Shen Veronica mudah diganggu. Tapi bagaimana caranya? Tahukah Anda bahwa wanita ini bisa bertarung dengan sangat baik? Karyawan wanita Qianzi dan Jiang Yirou sama-sama tercengang. Presiden Shen benar-benar tampan. Karyawan wanita itu tidak sabar untuk bertepuk tangan dengan keras. Jiang Yirou sedikit bingung, Presiden Shen baru berlatih seni bela diri kuno selama beberapa hari. Tidak hanya Hao Datong dan yang lainnya, tetapi bahkan Shen Veronica sendiri tercengang. Dia tidak berharap kekuatannya menjadi begitu besar. Tampaknya sejak berkultivasi seni bela diri kuno, tubuhnya memang telah berubah. Ini juga membuatnya semakin menantikan kultivasinya di masa depan. Beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu. Hao Datong bangkit, mengangkat tangannya, dan hendak menampar Shen Veronica. Shen Veronica baru saja mengingat gerakan yang dia latih, dan menendangnya tanpa sadar. Ledakan. Oh! Hao Datong menjerit. Tubuhnya terbanting kembali ke sofa, dan seluruh sofa bergerak 10 cm ke arah belakang. Tuan Hao telah dipukuli, apa yang masih linglung? Jangan cepat. Seorang sekretaris wanita berteriak pada 6 pengawal yang linglung. Ya. Seorang pengawal menjawab, dan kemudian bergegas menuju Shen Veronica seperti serigala seperti harimau. Pada pandangan pertama, pengawal ini telah berlatih seni bela diri, meskipun basis kultivasi hanya di tahap tengah lusa, itu tidak sebanding dengan Shen Veronica saat ini.
Pada saat pengawal bergegas, Harvey menghindar, memblokir Shane Veronica, dan menendang keluar. Pengawal itu terkejut, dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. KL1K. Suara retakan tulang terdengar. Lengan pengawal itu langsung patah, dan seluruh orang itu terbang keluar dari kantor, jatuh ke tanah dan menangis kesakitan. Persetan dengannya. 5 pengawal lainnya mengubah ekspresi mereka dan memperhatikan kehebatan Harvey, jadi kelimanya bergegas menuju Harvey bersama-sama. Melihat 5 pengawal bergegas ke arahnya bersama-sama, wajah Harvey tenang, dan dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan 10% dari kekuatannya. Dia mengangkat tangannya, meraih 2 pukulan yang datang, lalu memutar bacaannya, mematahkan lengan kedua pengawal itu, dan kemudian melemparkannya dengan ringan. Desir. Kedua pengawal itu langsung terlempar, dan seperti bola bowling, mereka menjatuhkan ketiga pengawal itu di belakang. Tepat ketika ketiga pengawal itu hendak bangun, Harvey melangkah keluar, mendekat seperti hantu, dan kemudian menendang 3 kaki di wajah mereka. Tepuk-tepuk-tepuk. Sebelum ketiga pengawal itu bisa bangun, mereka jatuh ke tanah lagi, berdarah dari hidung dan mulut mereka, dan menjerit kesakitan. Bab 665. Terlalu tidak berguna. Harvey bertepuk tangan, lalu berbalik. Ketika dia berbalik, Hao Datong dan keempat sekretaris wanita gemetar ketakutan. Baru saja, mereka hanya memperhatikan Shane Veronica. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa masih ada orang yang begitu galak berdiri di sini? 6 pengawal yang keluar dari sekolah seni bela diri dirobohkan tanpa bisa melawan? Intinya, pemuda di depannya ini terlihat sangat lemah sehingga dia tidak terlihat seperti orang yang bisa mengalahkannya sama sekali. Pada saat ini, melihat Harvey berjalan ke arahnya, Hao Datong gemetar ketakutan. Namun, ketika dia memikirkan pendukungnya, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia menatap Harvey dengan keras kepala, dan berteriak dengan keras, "Wah, bagaimana kamu berani melakukan sesuatu pada orang-orangku? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah Menir Umum Mei Xiang. Mei Xiang adalah anggota Long Cheng Group Chu, anak perusahaan. Dan keluarga Chu didukung oleh keluarga Chu, jadi siapapun yang memukul saya adalah memukul keluarga Chu. Wah, kami bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi. Bukankah kamu pengawal Shane Veronica? Apa yang kamu tarik? Nak, jika kamu berkenalan, kamu harus berlutut dan mengakui kesalahanmu, dan mohon pengampunan Tuan Hao." Keempat sekretaris wanita juga berbicara dengan jijik melihat Harvey. Menurut mereka, Harvey seharusnya menjadi pengawal Shane Veronica. Bagaimana jika pengawal kecil bisa bertarung lagi? Bahkan Shane Veronica tidak dapat membantu Presiden Hao, badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang pengawal? Siapa yang memberitahumu bahwa dia adalah pengawalku? Shane Veronica bertanya dengan geli, para wanita ini terlalu pandai mengambil keputusan. Jika dia bukan pengawalmu, siapa dia? Seorang sekretaris wanita bertanya dengan dingin. Dia adalah ketua perusahaan Qianxi kita. Jawab Shane Veronica. Mendengar ini, Hao Datong tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, kupikir anak ini dari belakang, jadi dia ketua perusahaan kecil? Hao Datong menepuk dadanya berpura-pura takut, lalu menyeringai dan menatap Harvey, bahkan jika kamu Qianxi bagaimana dengan ketua dewan direksi? Kualifikasi apa yang harus kamu seret di depanku? Bah, apaan sih? Untuk pria sepertimu, aku sudah menginjak 800. 4 sekretaris wanita lainnya juga terkikik. Dapatkan bangun dan tertawa begitu keras. Hao Datong merapikan kerahnya, lalu menunjuk ke kontrak di atas meja. Saya sekarang memerintahkan Anda untuk menandatangani kontrak ini dengan cepat.
Kemudian dia berlutut dan meminta maaf kepada saya, bersujud 3 kali, dan berseru, "Ya, bisnis hari ini. Lupakan saja. Aku akan menandatangani pamanmu." Harvey melangkah maju, menjambak rambut Hao Datong, dan menjatuhkan wajahnya ke meja kopi. Ledakan. Sebuah ledakan. Ah! Hao Datong mendesis dan menjerit, kacamatanya pecah, pecahan kaca menembus wajahnya, dan darah mengalir. "Beraninya kau memukulku?" Hao Datong meraung marah, mencoba melepaskan diri, tapi dia tidak bisa. Terkunci. Harvey menjambak rambutnya dan menampar wajahnya. "Aku akan memukulmu, ada apa?" Kamu mati aku orang Chu Xiao. Jika kamu memukulku, kamu baru saja memukul wajah Chu Xiao. Chu Xiao tidak akan membiarkanmu pergi." Hao Datong meraung, terpana oleh kemarahan. Bagaimana dia menderita penghinaan seperti itu? Apakah Anda pernah dipukuli seperti ini? Dia adalah manajer umum Meishang, dan selebritas di sekitar Xiao Chu, siapa yang tidak berani mempermalukan dirinya sendiri? Dia awalnya berpikir bahwa kali ini dia pergi ke selatan untuk membahas kerja sama dengan Qianzi, dan tidak ada tantangan sama sekali, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang tidak memiliki mata panjang. "Tuan Muda Chu?" Harvey menyipitkan matanya. "Tuan Muda Chu yang mana?" Hao Datong mencibir, "Tuan Muda Chu yang mana? Dia benar-benar idiot, dia berani melakukan sesuatu padaku tanpa mengetahui Tuan Muda Chu? Aku sangat mengagumimu. Keberanian." "Pok. Apapun yang kutanyakan padamu, kau bisa menjawabku, jangan membicarakannya atau tidak." Harvey menampar wajah Hao Datong lagi. "Kamu, gila, kamu benar-benar gila." Hao Datong meraung, merasakan paru-parunya meledak karena marah. "Lepaskan Tuan Hao. Jika kamu berani main-main, keluarga Chu tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu berani menyentuh orang-orang Tuan Muda Chu, Tuan Muda Chu pasti akan membuatmu mati." Adapun pengawal, mereka berdiri di luar pintu dengan takut-takut, tidak berani masuk. Tidak mungkin. Anak ini terlalu kuat, mereka bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Harvey hanya melirik dingin, sekretaris wanita ini merasa kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es, dan segera menutup mulut mereka. "Katakan, siapa Chu Xiao di mulutmu?" Harvey menekan Hao Datong dan bertanya dengan dingin. Hao Datong menggertakkan giginya dan menatap Harvey, mendesis, "Siapa lagi yang bisa ada? Tentu saja, keluarga Chu bangga suatu hari nanti, Chu Tianjiao." "Chu Tianjiao?" Harvey menyipitkan matanya, merasa bahwa nama itu akrab. Segera, Harvey memikirkannya. Terakhir kali dia pergi untuk membunuh Huang, Chu Tianjiao memohon belas kasihan untuk Huang. Saat itu, saya menjalin hubungan dengan pria itu. Orang itu, Chu Tianjiao, juga mengancam dirinya sendiri, dia akan pergi ke Longcheng jika dia bisa, dan bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Awalnya, Harvey hampir melupakan orang ini, tetapi dia tidak berharap untuk disebutkan lagi hari ini. Sepertinya dia ditakdirkan untuk bersaing dengan pria ini. Memikirkan hal ini, Harvey mengambil Hao Datong dan melemparkannya ke sofa. "Panggil Chu Tianjiao, ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya." Mendengar ini, Hao Datong dan keempat sekretaris wanita terkejut. Menatap Harvey dengan heran. "Maksud kamu apa? Apakah anak ini mengenal Chu Xiao?" Terlebih lagi, sepertinya anak ini tidak takut pada Chu Xiao sama sekali. Hao Datong mengerutkan kening. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Telepon berdering sebentar dan terhubung. "Hao Datong, mengapa kamu memanggilku saat ini? Apakah kamu memenangkan hak agensi untuk kedua produk itu?" Sebuah suara lembut datang. "Tuan Muda Chu,
sesuatu terjadi di sini. Hao Datong menjawab dengan hormat. Hah? Apa yang terjadi? Tuan Muda Chu, agensi itu akan segera diturunkan, tetapi tiba-tiba seorang anak lelaki berbulu muncul, mengatakan bahwa dia adalah ketua Qianxi, dan dia tidak setuju untuk bekerja sama dengan kami, dan bahkan memukuli saya dan orang-orang saya. Chu Tuan Muda, Anda harus mengambil keputusan untuk saya jika anak ini memukul saya, itu hanya tamparan di wajah. Saya baik-baik saja, tetapi intinya adalah, jika masalah ini keluar, bagaimana Anda akan membangun prestise Anda di depan orang luar? Hao Datong memiliki ingus dan air mata, ekspresi keluhan, dan segala macam bahan bakar dan kecemburuan. Keempat sekretaris wanita juga mendesis dan tersedak bekerja sama. Anjing mana yang tidak memiliki mata? Beraninya dia memukulmu. Apakah dia tidak tahu bahwa kamu adalah milikku, Chu Tianjiao? Karena itu, Harvey, yang berdiri di samping, juga mendengar kebenaran. Tanpa menunggu Hao Datong berbicara, Harvey mengambil telepon langsung darinya. Chu Tianjiao, aku yang mengalahkanmu, siapa kamu? Suara Chu Tianjiao tenggelam. Chu Tianjiao, sudah berapa lama, kamu tidak mengingatku begitu cepat? Harvey bercanda tersenyum dan menjawab. Ujung telepon yang lain diam selama 1 menit penuh. Harvey? Suara Chu Tianjiao terdengar lagi, menunjukkan sedikit rasa dingin.